dia. Coba ini kondisinya ini. Wes. Pas. Darul. Ya. Kami semangat, tangani yang kami kuat, terwujudnya swasembada pangan. Kami berbakti untuk negeri kami mengabdi di tanah ibu pertiwi. Kentapanan gerakan nasional tani pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Kentapanan gerakan untuk Indonesia mewujudkan kemandirian pangan. Kami semangat, tangani yang kami kuat, terwujudnya swasembada pangan. Negeri kami berbakti untuk negeri kami mengabdi di tanah ibu pertiwi. Kentapanan gerakan nasional tani pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Kentapanan gerakan untuk Indonesia mewujudkan kemandirian pangan. Tekad kami semangat, tangani yang kami kuat, terwujudnya swasembada pangan. Negeri kami berbakti untuk negeri kami mengabdi di tanah ibu pertiwi. Kentapanan gerakan nasional tani pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Kentapanan gerakan untuk Indonesia mewujudkan kemandirian pangan. Semangat, tangani yang kami kuat, terwujudnya swasembada pangan. Negeri kami berbakti untuk negeri kami mengabdi di tanah ibu pertiwi. Kentapanan gerakan nasional tani pangan untuk menjaga kedaulatan pangan. Kentapanan gerakan untuk Indonesia mewujudkan kemandirian pangan. Tekad kami semangat, tangani yang kami kuat, terwujudnya swasembada pangan.
pegadaian perkaraannya kurang lebih di 455. Itu dia kecamatan atau Desa Tujuharjo, Kecamatan Teguhano, Kabupaten Grobogan. Nah, untuk yang ikut di penangkaran benih mandiri kurang lebih 200 hektar. batas kecamatannya ada data? Data sekecamatan Ada ya? belum Belum ada. ya, Terus nanti jenis yang kita tanam? jenis yang kita tanam ini 50 sama 32 ya, 2 jenis. Itu boleh memilih ya? Boleh nanti Ada kemudahan dari dua produk itu? ada. Apa keunggulannya masing-masing apa? Kalau yang 32 itu keunggulannya memang di rendemennya bagus. Hasilnya juga untuk saat ini masih digemari karena petani mintanya hasilnya luar biasa. Terus yang untuk 50 di sini tahan asam. Tahan asam-asam itu, jadi tidak kena apa ya, asam-asaman. Kalau kaki asam-asaman kan merah gitu loh waktu ditanam. Kalau yang Denpasar 50 aman. Oh, tapi itu semua rata-rata begitu rata-rata. Gitu. Penyebabnya? Penyebabnya biasanya karena lahan pembentukan jerami belum maksimal. Jadi padi itu kalau diambil dua, rata-rata petani kurang waspada di situ, akhirnya rata-rata tanaman agak sama-sama. Terus kalau panen atau masa tanam berapa kali setahun? Nah, di sini 3 kali. 3 kali tahun tanam. Ada jumlah hasil panennya dari luas apa dapat berapa? Kalau luas 1 hektar kurang lebih di 8 sampai 9 ton. Tapi yang jenis apa? Rata-rata dua-duanya atau? Kalau yang 32 sama 50 hampir 50. Nggak tahu gitu ya. Terus keluhan petani ada nggak? Untuk keluhan petani yang jelas kami di sini untuk sarana yang kurang menunjang. Itu satu. Yang kedua mungkin mesin-mesin untuk pengolahan lahan, untuk panen ini ya kita ini belum bisa membantu petani, jadi masing-masing lah. Intinya kelemahan kami di situ. Yang sudah ada apa Pak? Artinya kalau katanya kita udah punya yang ini. Nah, kita belum ada, jadi semuanya sewa. Lapangan kerja gitu belum ya? Iya, Semua sewa. Oh, terus kos produksi 1 hektar berapa? kalau kos produksi 1 hektar itu kurang lebih di angka 6 tanam. Iya, 6 jutaan ya. Itu udah pupuk dan segala macam. Iya. Terus harga gabah di sini sampai berapa? Nah, standar. Jadi karena di sini jam lapangan di 6,5. Nah, rata-rata ini 6,5. Kayak di ini sih nggak banyak. Terus hasilnya apakah diserap sama Bulog atau seperti apa? Untuk saat ini belum. Kalau yang untuk penangkaran nanti itu diambil sama PT sendiri. PT apa Pak? PT TAM. Nah, karena kita kerjasama dengan petani milenial, PMP. Jadi kalau yang untuk jual sayur itu masih bebas, belum ada yang menyerap. Jadi diambil tengkulak terus. Jadi petani ya kalah di harga kadang-kadang seperti itu. Namanya tengkulak kan Sampai berapa persen itu penyerapan tengkulak di sini? ya lumayan banyak juga. Di atas 50%? Separohnya artinya lebih dari separuh? 60% gitu mungkin? Ya 60 sampai 65-an lah. 65% sama tengkulak. Jadi kalah di harganya. Jadi sebenarnya butuh pemerintah turun tangan ke sini ya? Betul sekali. Kita sih sangat mengharapkan Kalau malam ya menanggulangi masalah malam harga. itu Ini malah berbelanja penjualan. Kayaknya kalau produksi, ini sumber air dari mana gitu?
Kalau di sini ada dua, satu teknis, yang kedua pompanisasi. Teknis itu punyanya Dari pemerintah. irigasi gitu. Nah, cuma teknis kadang masih terlambat, kalau pompanisasi kan lebih awal. Kalau amannya Hama, alhamdulillah kalau teman-teman petani istilahnya sudah bisa menggunakan teknologi informasi, jadi bisa ditanggulangi. itu biasanya apa yang menyerang itu? Di sini rata-rata orang seperti ada juga sih tetap ya yang satu tadi karena sama-sama lahannya sama-sama, jadi dia akan lama-lama timbul. Karena penyebabnya itu ya. Karena kalau faktor alam, peneliti yang lain ada yang bilang ekstrim mengganggu petani di daerah kita. Betul, sama. Di sini itu ekstrim banget. Jadi waktu penyemaian itu bisa sampai 2-3 kali penyemaian. Nah, kalau musim hujan itu kan waktu penyemaian itu pasti di sini langsung terendam semua. Kalau sudah terendam 2-3 hari, ya sudah. Nanti pasti kita nyemai lagi. Nanti kalau jalur Sungai Kuntang itu apa istilahnya dia jebol, meluap, wah ini pasti imbasnya. Kebanjiran juga? Ya sawahnya kebanjiran. Sampai berapa lahan? Ya di sini keseluruhan total. Yang MT ini aja kemarin teman-teman petani itu apa namanya nyemai itu udah ada yang 2 sampai 3 kali. Bahkan ada yang 4 kali penyemaian. Jadi terdampak juga ya? Oke, kami juga ingin berharap bahwa pemerintah bisa berundangan untuk menambah saluran irigasi di desa kami. Karena faktor utama untuk sawah kami biar produktif semua, ya setidaknya harus saluran irigasi dari sisi segi dan juga untuk buangan itu harus terkondisikan. Ya selama ini belum terkondisikan, jadi masih seperti yang dulu lah. Yang terkait pupuk Ya. ini menjadi kendala. Ya. Apakah kita juga di sini seperti apa sampai? Alhamdulillah kalau pupuk di sini nggak ada masalah, lancar. Nah, jadi petani sesuai harapan kalau untuk pupuk. Jenisnya apa yang kita pakai, Pak? Di sini sebagian pakai subsidi, ada juga yang non subsidi. Tapi mudah ya. Mudah sekali. Pak, selain musim hujan yang menjadi kendala, karena 3 kali panen ya. Terus di cuaca berikutnya seperti apa kondisinya? Kalau musim hujan dia kebanjiran. Biasanya kita kendalanya di MT kedua. Nah, kalau MT kedua itu memang ekstrim dengan satu kebanjiran. Kalau MT pertama karena di sini lebih awal, irigasinya lewat pompanisasi, jadi aman. Terus kalau yang ketiga di sini nggak ada masalah, mau itu mengandalkan. Yang bagus di MT 3 berarti. MT pertama sama MT ketiga. Oh. Seperti itu. Dan yang polo hijau juga kan ada dua, ada yang polo hijau. Nah, yang polo hijau juga bagus. Kalau hijau apa kita? Nah, ada yang kacang hijau, ada yang jagung. Kurang lebih rata-rata kacang hijau. Itu dari jumlah hektar itu kan kita 3 kali. Ada yang 2 kali berarti ya? Iya, betul. Sampai berapa persen yang pakai 2 kali nih? Yang 2 kali presentasinya baru sedikit, kurang lebih di 20-30% karena mengingat saluran. Betul. Ya, Kan terpenuhi airnya ya. Berarti keluarnya tadi itu ya untuk penyerapan hasil panen ya. Hasil panen. Pak, sampai saat ini ada peningkatan kualitas petani, artinya ada pelatihan atau pendampingan? Ya, selama ini kami dan rekan-rekan BNPT selalu mendampingi petani dari awal pengolahan
sampai panen. Jadi teman-teman petani ini bisa menerima informasi tentang pertanian. Makanya dulu yang kalau tanamnya biasanya orang sini itu gratis. Sekarang sudah mulai ajar terus dulu full manual, sekarang sudah berpakai teknologi dengan transplanter. Sudah bisa menerima. Ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. Sudah 2 tahun. Jadi teman-teman PMDT ini selaku penggerak ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman ini perjuangannya ekstrim juga. Seperti itu. Terus tanggapan petani juga welcome ya? Welcome, alhamdulillah. Menyambut kita ya? Menyambut kita, welcome. Bahkan meminta kalau bisa seluruh petani yang ada di desa dan juga tetangga desa. Ini kita juga ada di tetangga-tetangga desa juga ikut gabung. Oh ya? Iya. Gitu. Jadi dari tetangga desa itu beberapa. Jadi selain desa Tunjung Harjo, desa mana lagi? Curug, Cangkring, terus wilayah Telapamulyo, Gaji. Nah itu kan tetangga desa semua. Oh itu di bawah kecamatan Tegawano atau kecamatan Tegawano? Tegawano semua, gerobokan semua. Iya, gerobokan semua. Sementara kita minta wawancara juga langsung, tapi terkait fokusnya aja nanti. Ini kan buat data saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ingkang kula hormati Bapak DPP dari Kendapangan yang belum kenalan, jadi kula mboten saged nyebutke namane. Yang saya hormati Danten PMDT dari Desa Tunjung Harjo. Yang saya hormati juga rekan seprofesi Balurah dari Pak Karangtengah juga, petani milenial dari Desa Tunjung Harjo, dari Desa Curug yang saya hormati, dan tak lupa Sobat atau tuan rumah Pak Yanto. Pertama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah SWT karena di pagi hari ini kita masih diberi nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada hari ini tepat 16 April tahun 2025 saged saling silaturahim, saged berjenguk ke Desa Tunjung Harjo dengan keadaan sehat, dengan keadaan tidak ada suatu halangan apapun. Mari kita syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mewakili di dalam kepengurusan Kendapangan di Pulau ngaturke Sugeng Rawuh, Sugeng Pinara, wonten griyane Pak Yanto sebagai dalam surat sebagai Kendapangan kula ngaturke Sugeng Rawuh, Sugeng Pinara, kula matur suwun sanget atas rawuhi panjenengan sedaya, sehingga kita sareng-sareng dalam rangka memajukan pertanian Indonesia.
Konten nggih. Nggih termasuk dalam memikirkan ketahanan pangan Indonesia. Itu Bapak-bapak ingkang kula hormati, nggih sakderengipun kula tutup nggih kula pribadi nggih setiap malih nggih ngaturke matur suwun sanget atas rawuhipun panjenengan sedaya. Kula napa niku setidaknya itu terkait pertanian itu nanti ada kesejahteraan, ada kesejahteraan. Maka dari itu nggih pada hari ini kula nggih seneng remen saestu dengan adanya perkumpulan pada siang hari ini. Ngeten mawon Bapak-bapak ingkang kula saged aturaken, karena bagaimanapun kula nggih nembe sepindah niki kepanggih panjenengan nak Pak Yanto sering. Nggih Lurah nembe sepindah iki, bapake nggih nembe sepindah niki nggih ngoten mawon ingkang saged kawula aturaken Bapak-bapak. Mbok bilih kula matur wonten kelapatane kula nyuwun pangapunten ingkang kata-kata. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah dulu DPW. Ada Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ingkang kula hormati sepuh khusus niki Seknas Sekretaris Nasional Pusat Ketapangan Pak Caris. Saya pribadi termasuk membawa korwil karisidenan, termasuk Purwodadi. Ada 6 kabupaten yang berada kalian kenal. Ini aku hormati Bupati Pak Kades Suruh, menghormati Ketua atau Pembina PMDT Sidoarjo beserta rekan-rekan yang saya hormati dan berkomunikasi. Alhamdulillah siang menika kita bisa silaturahmi dalam rangka kunjungan saged dipun naminipun nangge kerjasami nggih kunjungan dalam hal masalah benih padi. Jadi ini program BPP Ketapangan Pusat silaturahim kunjungan sebagai Korwil tetap mendampingi program Ketapangan selanjutnya. Jadi siang menika alhamdulillah kita saged ala kadar sederhana tapi hikmat. Monggo kita ikutin seremoninya ikut Untuk bersyukur salawat salam kita aturakan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tunggu sahabat di rumah dan itu mungkin rekan-rekan dalam arti mungkin padanya perhatikan masih aktos Ketapangan ini gerakan tani mandiri nasional. Jadi ini juga Jawa Tengah juga baru terbentuk. Sebenarnya ketua tingkat Jawa Tengah itu saudara-saudara Pak ini almarhum wis. Jadi ini ada kekosongan termasuk ini Ketapangan. Jadi ini kita perjuangkan, kita sudah masa beliau itu sudah koordinasi sama Mas Yanto, sama Pak Jarwo. Saya dikasih nama Pak Jarwo untuk membesarkan yang namanya wadah ini. Jadi Ketapangan ini wadahi kita sedoyo, wadahi wong tani. Jadi wong tani ini diparingi wadah, jadi kelembagaan bahwa organisasi. Jadi ini pengendalian ini pimpinan dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten, DPD termasuk panjenengan sama niko manggih dados organisasi yang perlu kita manfaatkan dengan adanya wadah menika. Panjenengan itu mboten mlaku piyambak, jadi wonten wadah
kita pikirkan bersama kalau ada permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan petani. Jadi mutlak Kementerian Pangan ini mendorong atau mendukung program RI 1 Pak Prabowo yang sudah jalan. Ini contoh konkret yang awal-awal ini harga gabah itu. Jadi kita otomatis mensupport dan mendukung, dan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kita siap ada ready atau ikut program itu dengan di bawah naungan Kementerian Pangan Niko. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi di sini saya sebagai koordinasi wilayah dan sementara. Jadi ini ada kekosongan ketua DPW Jateng. Jadi itu nanti kita serahkan sama Seknes DPP pusat. Nanti ketuanya yang akan menentukan. Jadi Pak Jarwo sudah pernah ke kantor DPP pusat sana dari wilayah Kuningan sana. Jadi sama bendara, ini bendara Genta Jawa Tengah Mas Darto. Jadi ke depannya Pak Jarwo belum berani menyampaikan yang mulu-mulu. Jadi pada intinya dasarnya ini kemandirian, jadi sosial dan ekonomi. Jadi di sini wajah Kementerian Pangan itu sosial dan ekonomi. Jadi nanti akhirnya juga ada kesejahteraan untuk jadi ekonominya itu nanti ada kesejahteraan. Nanti tunggu perkembangan siapa nanti yang akan memimpin Kementerian Pangan di Jawa Tengah. Jadi kita nunggu instruksi atau bersama-sama arahan-arahan dari DPP pusat. Mungkin dengan ada tambahan, ada kekurangan atau kegelapan maupun yang kata-kata, jadi kasih suasana sawal jadi wakil belum melakukan banyak karena masih menunggu program-program DPP pusat yang harus skala prioritas yang harus dijalankan atau yang harus kita usung bersama. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah siang, namun sudah ngejam. Siang. Pindah, kita pakai bahasa Indonesia aja lah ya. Apa dere-dere? Saya orang Jawa Tengah, tapi kok ya rada angel-angel kan gitu. Sesuai dengan Jakarta. Nama saya Haris Hartanto. Aslinya Purbalingga, Pak. Aslinya Purbalingga, terus sekolahnya neng Jogja. Aslinya Purbalingga ini Kalimantan, terus kan dari Jogja. Jadi hari ini saya berkegiatan salah satunya di Kementerian Pangan dan posisinya sektinya Kementerian Pangan. Dan depannya kan dengan sebagai Pak Jatmiko dan BNI Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jadi Kementerian Pangan didirikan setelah Pak Prabowo menang, yang tujuannya awalnya adalah Kementerian Pangan itu adalah gerakan petani untuk kemandirian pangan. Nah, kita sudah membentuk perwakilan yang di Jawa Tengah, seluruh Jawa alhamdulillah sudah kita selesaikan, dan saya janji setelah sebetulnya awal tahun ya, awal tahun kita berjalan ke Jawa Tengah, kemudian tahap berikutnya adalah kita melakukan kegiatan. Nah, tujuan yang paling penting daripada Kementerian Pangan ini adalah membantu petani, mendampingi petani atau ngurus petani agar kegiatan budidayanya itu menjadi sukses. Kan gitu. Yang sekaligus juga kalau budidayanya berhasil sukses baik, dikarenakan petani juga adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan. Wujudnya apa? Salah satu yang basis padi itu adalah kita membangun yang namanya wilayah usaha tani. Jadi kita pastikan satu wilayah
tidak mesti harus kompleks, tetapi bisa dibagi menjadi subcluster, bisa 1.000 sampai 3.000 hektar. Di mana nanti ini gabahnya ini kita lanjutkan dengan kita siapkan satu rice mill sehingga ada integrasi, sehingga bapak berhasil, hasilnya banyak, kami pengurus bisa ngelola rice mill sehingga kami pun juga kebagian kegiatan ekonominya. Nah, untuk mendukung pembentukan klaster ini, kewajiban daripada DPD adalah melakukan pendampingan. Jadi kita sebut pendampingan ini namanya klinik tani, Pak. Jadi petani sing padha mumet-mumet dalam rangka di dalam kegiatan budidayanya tinggal ke situ. Kan gitu. Nah, kita juga mencoba nanti membantu merekomendasikan pupuk yang baik, merekomendasikan benih yang baik, merekomendasikan tata urutan budidaya yang baik. Paling tidak targetnya sebetulnya teman-teman klinik tani dan teman-teman nanti di klinik tani ini lah itu standby di situ. Jadi sewaktu-waktu secara periode misalnya ada pemupukan 1, 2, 3 itu semuanya didampingi. Jadi bapak-bapak nanti yang jadi petani pagi ke sawah lihat ada masalah lagi di sawah, kalau nggak ada masalah kan jenengan kondur dong. Kan gitu. Paling aja jenengan ke sawah itu kan lihat oh ya kayunya apik, tandurannya apik, boleh. Kan gitu. Nah, ketika seperti itu klinik tani nggak penting, tetapi begitu nanti jenengan kena terlambat pupuk gara-gara sampean mungkin lupa atau kemudian memang nggak sempat atau yang lebih cilaka kan masanya pupuk, bocah sekolah kudu bayaran, jadi ini duit nggak pupuk atau nggak bayaran sekolah kan gitu. Ya kan ini kan kadang-kadang kita masalahnya tuh sepele sebetulnya, terlambat pupuk. Kan gitu, wis terlambat, begitu terlambat, joknya banyak. Yang hari ini lapar, begitu dikasih makan, sakit mau gitu. Jadi pupuk dengan hanya itu nanti dibantu bagaimana pengaturan. Yang menjadi problem lagi nanti ketika ada masalah di tanaman. Ini jauh nih Pak, kadang-kadang teman-teman saya ini mengetahui sawah atau tanaman padi kita kena penyakit kan setelah sakit. Ini gitu ya, setelah sakit baru oh tanamanku kena sakit. Nah padahal kita begitu ada sakit, treatment kita seakan-akan tanaman ini baru sakit. Padahal sudah anfal itu tanaman padi kita. Nah, kalau nanti ada teman-teman yang perlu didampingi ini, gejala aja mari kita sudah antisipasi. Jadi di situ kan pertanyaan satu masalah pertanyaannya itu kemarin saya itu ada 6 atau 7. Ini tanamanku kenapa? Ini penyakitnya apa? Kan gitu. Cara ngobatinya gimana? Obatnya apa? Beli obatnya di mana? Kan gitu. Harganya berapa? Cara menanganinya gimana? Itu satu penyakit itu 7 pertanyaan. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita pusing gitu. Wis penyakitnya anyar, obatnya kuning biangannya. Nah maka dari itu klinik tani menjadi penting karena klinik tani akan melahirkan klaster nanti akan melahirkan integrasi. Sehingga dari sini budidaya berhasil, integrasi berhasil, nilai tambah ada. Petani punya haknya sendiri, tapi kawan-kawan yang ngurus juga punya haknya sendiri. Nah, yang kedua, ini terkait dengan kepentingan perizinan. Ya. Salah satu kebutuhan daripada klinik tani atau kegiatan dan secara umum di klaster budidaya adalah benih. Benih itu yang harus kita rekomendasikan adalah benih yang diproduksi oleh saudara kita sendiri yang memang sudah ya kudu benar, benihnya bagus, diproduksi dengan cara yang bagus, dan kapanpun saya pakai pasti terjamin kebagusannya.
Lah angger tuku nang pinggir jalan, Pak. Wingi bagus iki mbuh. Ternyata. Nah, kita harapkan dengan bukannya kelompok itu, Pak. Jadi dengan nanti memproduksi benih, bagaimana benihnya nanti kita masukkan ke genta untuk dipakai di klaser-klaser itu. Cuman ya kuwi, Pak. Setiap ada teman-teman kita melakukan pembentukan klaster di wilayah usaha budidaya, wilayah usaha tani berbasis padi, hasilnya harus lebih tinggi daripada yang existing. Lah kan nggak didampingi kita orang lo hasil, orang lo penambahannya nggak percuma, Pak. Aku nggak pupuk misalnya pakai benih jenengan ternyata sama, ayo percuma. Makanya kan nanti teman-teman di Tanjung Harjo ini saya mohon ada satu organisasi bikin benih. Ingat bikin benih beda sama bikin gabah yang untuk diginian. Itu, Pak. Kalau pilih-pilih barang kan maksudnya kan yang nggak tahu di sini diani-ani atau tetap pakai harvester. Sisanya baru dimakan. Yang dipilih benih atau yang itu benih. Yang dipilih yang dimakan. Oh, yang dipilih malah yang dimakan? Enggak, maksudnya yang diani-ani. Yang diani-ani yang di roking itu loh, dimakan, yang di roking. Oh, yang di roking dimakan. Sisanya malah itu yang tinggal pengeringannya, ya. Saya kira itu, Pak. Jadi kebutuhannya itu saya harapkan nanti bisa menjadi sentra benih untuk mensuplai kegiatan teman-teman kita di Jawa Tengah. Cuman pesan saya, Pak, jaga kualitasnya, karena memang kita semua itu benih resmi atau kategori benih beneran yang dipakai sama petani kita kan baru 50%, sisanya kan simpenan. Ya kan orang jenengan juga gitu kan, anak tunggu eman-eman pada wijine kan gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya kan, waduh dukuleng, kan gitu. Maka dari itu produksi beras kita rata-rata di Indonesia itu masih di angka 5,4 ya, Pak. Padahal biro, Pak, asinnya, Pak. Asinnya biro. Bisa berapa? Bisa 7, bisa 8, bisa 10, bisa 8. Nah, tuh Bapak. Sampai itu loh senangnya kita gini, petani kita ini senangnya itu nyanyiakan yang 2 ton. 2 ton itu hilang gara-gara kita terlambat pupuk. Ngirit sekilo 5.000. Ya kan gara-gara ngirit 5.000 kan sama nggak pakai detail karo toko benih gitu ya. Jadi ngirit 10.000 per kilo, padahal butuhnya cuma berapa? Paling 31 hektar 25 kan 20 lah. Oke ya. Jadi mari kita kasih kawan-kawan petani kita kasih benih yang bagus, yang mirip daripada ngirit, kita suruh nambahin produksi sawit. Kalau tidak begini ceritanya, Pak, kalau dengan bisa memenuhi kebutuhan itu Jarwo yang sementara ini pejabat yang menggantikan putra jenengan Mas Luis kan, Mas Luis lagi kan ya? Iya. Iya kan? Iya. Tapi semangatnya malah kondur lah. Ada sih nih yang pakai seragam petani milenial loh. Salah ini jiwanya, Pak. Mbak Kakung pakai tapi jiwanya jiwanya bukan umurnya, semangatnya. Berarti kan menandakan bahwa kita itu krisis petani muda, Pak. Penerus krisis petani muda, makanya kita bikin rancangan biar petani muda itu tertarik gitu loh. Karena iya, salah satu yang belum menguntungkan petani. Iya, yang salah satu yang tidak boleh kita wariskan petani itu menyedihkan. Nah, itu ya kan? Bagi anak-anak kita
seakan-akan bertani itu menyedihkan dan terus padahal kalau angkatannya saya bisa sekolah karena bapaknya petani kan, cuman mungkin bin bapakku tani itu mungkin lebih sekolah hektar ya. Bapakku kan kali bapakku kan gitu, pas turun ke tanah tidak berapa, masing-masing setengah hektar lah. Itu jangan diwariskan. Nah, satu PR lagi juga terkait dengan kalau kita bertani seperti yang existing yang sekarang atau pola yang masih setengah manual ini, dan gitu mau kita rubah menjadi intensif, ini kan berarti hari orang kerja di sawah kan menurun nih Bang ya. Kan gitu ya. Namanya pengangguran loh. Seharusnya tidak. Karena memang perkembangan zaman saat ini Belum tertarik anak muda. yang mau turun ke sawah itu STW. Kan ini gara-gara sampai nganggo translator ya kan, mak kae kan akhirnya ora padha nandur. Ayo terus padha nyambut ke anduk desa kondi kae. Sulam. Tapi nandure kae nyulam juga toh. Iya gitu. Ayo, resiko daripada intensifikasi itu hari orang kerja di sawah kan turun, ya kan? Itu juga menjadi pikiran kita nih. Mereka harus kita carikan pekerjaan di luar sawah, ya kan? Sehingga sampean begitu nanti ini dijemur, dipilih, dipilah, dibungkusi. Mantan-mantan yang tadinya ada di sawah sampai ke sini. Oke. Nah, itu juga saling tukar-tukarnya itu. Oke, saya kira session pertama itu saya itu sebelum saya mengomentari lagi lebih jauh, saya ingin ceritain jenengan iki jenengan dhewe apa. Gimana ceritanya, terus kemudian prosesnya biar gini, kita di sini bisa sepakat nanti bahwa benih sampean itu adalah benih yang baik dan cocok untuk ditanam jenda. Kalau perlu saat desa ini semuanya nanti jadi produsen benih ya Pak ya. Iya. Bisa mengkapasitas Jawa Tengah. Itu benih top 2. Lebih murah kan lebih mahal. Maksudnya dengan gabah yang untuk konsumsi. Oh iya, lebih mahal. Berarti lebih bagus kan pendapatnya berada di sini kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal mula kami terjun di penangkaran benih bersama teman-teman petani milenial di Sabudiarjo tentang PMDT sebutannya gitu. Jadi rekan-rekan inilah yang saya jempol, yang selama ini sebagai penggerak dan juga pendamping sekaligus petani. Dan tidak pernah disangka intinya, padahal kami semua tidak sendirian. Intinya gitu. Memang kami berpikir tujuan kami ingin memajukan sektor pertanian di desa kami itu, terutama. Dan nanti kalau memang desa kami benar-benar sesuai harapan, imbasnya pasti ke tetangga desa. Itu harapan kami. Awal kami itu bekerja sama dengan perusahaan. Jadi tujuan kami selama ini di desa kami itu petani keluh kesahnya kuncinya di hilirnya di penjualan gabah. Selama ini di backup oleh tengkulak, jadi harganya tidak tentu. Itu awal kami mulai merintis di penangkaran seperti itu. Jadi harganya itu tidak main, murah banget gitu. Ya sangat merugikan petani. Sedangkan kami semua rekan-rekan itu selaku petani dan juga penggerak itu merasakan sendiri Pak. Jadi perjuangan dari awal pengolahan lahan sampai panen itu tidak main-main perjuangannya. Nah, di titik akhir tinggal hasil panen aja itu masih dipermainkan tengkulak. Itulah. Jadi kami punya hati tergerak untuk menjadi carane petani dan mendapatkan harga yang lebih. Akhirnya kita belajar untuk penangkaran benih. Karena dari perusahaan yang bekerja sama dengan kami di awal 3 tahun yang lalu itu menjanjikan harga
harga di atas harga bakul pasar seperti itu. Nah, makanya kita coba di situ. Tapi alhamdulillah dari pelajaran yang sudah, dari pengalaman yang sudah, memang perusahaan tersebut konsekuen. Jadi petani kami, teman-teman semuanya jadi cocok di situ. Memang dijamin harganya seperti itu. Misalkan harganya biasanya di pasar itu di angka 5.000, di sini bisa 52 sampai 55 seperti itu. Contohnya seperti itu. Nah, dari situ kita belajar, terus akhirnya mengembangkan semakin banyak untuk penangkaran benih, dan sampai titik ini kita sudah menangani sekitar 200 hektar. Terus alhamdulillah dengan warisan yang diberikan sama almarhum kemarin dan juga almarhum sama kita semua sudah merilis untuk memperbesar, kalau bisa jadi desa kami ini desa sentral penangkaran benih. Nah, itu harapan kami semua, dan cuman ada kendala yang saat ini kita itu baru melangkah ngasih banyak kekurangan. Satu, di sistem drainase di desa kami memang perlu diperbaiki. Satu, karena untuk menunjang produktivitas dari saluran tersier, sekunder, dan juga buangan itu belum maksimal seperti itu. Yang kedua, teknologi saat ini kita masih sewa, jadi kewalahan lah intinya. Kami sama teman-teman PMDT ini masih kewalahan tentang masalah transplanter penanaman. Kami sudah mengenalkan teknologi ke masyarakat, dan masyarakat sebenarnya sangat responsif ya, sangat positif, tanggapannya sangat baik. Cuman ya itu, kalau sewa dengan perusahaan pasti tentunya harganya mahal, dan yang kedua tidak bisa menjangkau harganya, jadi hanya terbatas, itu aja. Terus yang ketiga masalah untuk penyemprotan. Jadi kami sudah mengenalkan drone. Jadi drone ini juga petani juga sangat antusias menerima. Nanti kita juga melakukan penyemprotan untuk fase vegetatif menggunakan drone juga. Jadi kita juga masih sewa juga sama perusahaan. Nah, harapan teman-teman PMDT ini fasilitas untuk teknologi itu bisa ditunjang, untuk mempermudah dan juga untuk peningkatan hasil panen, itu intinya. Nah, harapan kami dengan adanya Genta Pangan, apalagi dari Pak Sekjen DPD juga sudah terjun langsung, bisa menjawab nanti solusi permasalahan yang ada di kami semua di PMDT juga, dan juga teman-teman petani kan. Yang ketiga, untuk pasca panen. Jadi waktu panen di sini kami dari PMDT belum mempunyai juga masalah alat kombi. Nah, itu terutama untuk hasil panennya. Di sini selama ini kombi yang ada di luar itu wah kadang-kadang nempel rego itu pasti. Tapi kalau pas di panen raya apalagi kalau nggak ada panenan lebih mahal lagi. Seperti itu. Itu sudah banyak sekali kendalanya sebenarnya. Nah, harapan kami Genta Pangan bisa turun dan PMDT ini nanti bisa terorganisir dan secara struktural untuk ekonomi di sistem pertanian ini bisa terintegrasi benar-benar yang dikatakan Pak Sekjen tadi. Memang itu sangatlah harapan kami itu benar-benar terwujud. Jadi nanti ada asas manfaat untuk pengurus dari PMDT, dari Genta Pangan Jateng, dan juga dari masyarakat petani kita sendiri khususnya. Nah, jadi ini tentunya kita akan melanjutkan di penangkaran ini tidak sekedar di satu wilayah. Jadi nanti kita akan dibentuk setiap wilayah, karena ini sudah kita mulai sebenarnya. Contohnya di tetangga desa kami ini di bawah pimpinan dari Pak Lurah Pak Haris, di Desa Curug juga sudah terbentuk. Di sana ada lagi sekitar 15 hektaran. Terus di desa satu lagi, tetangga sebelah lagi, Desa Gaji juga ada 15 hektaran.
Nah, harapan kami nanti seluruh Jawa Tengah, setiap desa itu ada sektor-sektor penangkaran benih dan dikelola oleh organisasi Genta itu sendiri, Genta Pangan kita sendiri. Nah, kan bisa buat income dari pengurus kita juga untuk masyarakat kita dan juga organisasi yang terkait kan itu harapan kami. Nah, nanti pasti ada pembagian. Di sisi lain ada yang untuk penangkaran, di sisi lain ada yang dijadikan sayur. Nah itu, nah sayur ataupun diproses menjadi beras. Nah, jadi yang bisa sampaikan Pak Sekjen sangatlah itu kami butuhkan. Jadi nanti kalau sudah meluncur ke proses beras, nah beras itu nanti contoh harapan kami, kalau yang saya lihat di desa kami ini beras itu kadang ngambil dari luar, Pak, bukan dari desa kami. Padahal kami ini produksi padi, tapi rata-rata berasnya ngambilnya dari luar, itu kan lucu. Nah, proses integrasinya di mana? Ya, saya berpikirnya di situ sama kawan-kawan itu. Nah, coba kalau kita ini Genta bisa produksi beras, kita kembalikan lagi ke desa. Nah, kita bentuk koperasi, bentuk apa, atau di seluruh usaha-usaha UMKM atau apa. Nah, nanti kan bisa disalurkan ke masyarakat seperti itu. Itu harapan kami. Sekian saya aturan itu jadi ingkang kula ngendiaken untuk panjang nggih sakmenika mbok menawi kula lanjutake nggih matur nuwun Pak Silo Susanto. Ya, jadi kita bikin pokoknya gini lah, apa namanya, kita salah satu ini kan menjadi ikon penangkar kecil-kecil ini kan banyak. Kita coba yang jadi semua petani kita harapkan yang ada di sini nanti bisa sebagai melakukan kegiatan budidaya yang tujuannya adalah sedang benih. Menghasilkan beras, sayur, sama menghasilkan benih kan benten ini. Ada pola budidaya. Itu lebih kita tahap pertama ini membangun ikon. Kemudian kalau makanya kalau itu nanti bisa sinergi nanti menjadi salah satu kegiatannya PPD bukan ini satu unit otonomnya PPD berhubungan dengan ini yang dikelola oleh masyarakat. Tinggal ini nanti dibangun lembagaannya gitu. Kalau mau PT KAM yang membawa dikelola PT KAM dengan kita dengan masyarakat. Dengan kuncinya karena ini ada nilai tambahnya jangan kebanyakan yang berupa PT KAM. Tapi sama petaninya juga karena ini pola budidayanya berbeda, tentu harga jualnya mesti harus berbeda. Ya, kalau sudah benih begini, memang yang paling ideal panennya pakai kombi. Kalau pakai habis itu dibungkus. Terus itu geser kan? Sampai kan orang ngerti ya, berai remek nih gitu kan. Campuran yang lain gitu. Jadi kira-kira itu nanti tinggal proses teknis untuk cocok. Ini nanti biar saya angkat sampai menjadi salah satu sama jenis katanya bibitnya itu harus kita perlu. Ya kalau sekarang yang masih ini apa? Ini kali 32 sama dari 50. Udah dicoba yang 50.
50 sudah ditanam, Pak. Baru tanam apa sudah pernah panen? Baru ya itu ya. Kalau ini kan sudah jenis padi nasional itu. Ya, itu dua dari 54 ya. 50 Pak. 50 sama 32. 50 sama 32. Kalau 32 kebanyakan sudah ya Pak ya? Sudah. Bagus ya mana itu? masyarakat sebenarnya kan masyarakat petani itu mau jenis apa aja kan tinggal kesenangan aja ya. Ya kan, senang Pasar juga makan senang ini. Pasar. Kalau sudah rasa sama produktivitas di lapangan kan dikombinasi sama pola budidaya itu. Dan 50 ya Pak. Ini Pak, siap bagian apa Pak? Manajer di lapangan ya, untuk penangkaran benih. Benihnya siap kapan? Bulan apa? Ya, nanti kita bicarakan acaranya. Ya, Pak. Dari wilayah terutama Bengkokis, Bengkulu ada saya. Pasang sini gitu, ada sini. Sampai pembukaan jalur penutupan. Nah, itu ya Mas. Rasanya saya ke lapangan Yang lain. terus konten Sudah pada menunggu saya ya. Iya. Anu rasa nggak bibit nggak luas. konten yang perlu disampaikan. Jadi monggo kanca-kanca sing ngajeng so monggo. Visi borong Pak Yanto. Izinkannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Agung dari Pemalang, Ketua DPD Pemalang, Pak Malang. Ya, ini ya kami dalam perjalanan ke sini melihat tanamnya itu rumputnya banyak-banyak gitu. Nah, ini di tempat saya itu sudah menggunakan 21. Nah, makanya tadi aku sempat heran, ini bibit apa ya? Kemudian usia apa melihat Usianya pendek. enggak, ini panjang, tidak tinggi. Ini umur berapa? Ditanam. Kami di tempat kami itu sudah menggunakan maksimal itu 14 hari. Lain-lain Pak, coba. Mendingan berapa 14 hari? Iya. Di sini berapa hari Pak? Ya 2 kali lipat. Sama, di tempat saya malah lebih lagi, sampai 40 hari. Jadi lihat lokasi tanah lokasi juga, wilayah. airnya Betul. Itu lumpur Pak. Ya, Sampai seperti itu Pak. terus kemudian pertanyaan saya, ini kami kan sudah memberikan pelatihan di Malang, itu menggunakan sistem integrasi. Jadi apa istilahnya, ini cocok bisa integrasikan dengan peternakan atau tidak, artinya kami mengarah untuk di organik gitu. Ini yang di sana seperti itu teknologi yang sudah kami lakukan. Pupuknya juga Pak. Ya, terus peternakan itu nanti kita membuat rumusnya dari itu semua agar petani juga tidak menggantungkan dari pupuk kimia. Nah ini Bapak yang di benih yang diproduksi di sini apa sudah dipersiapkan ke sana atau hanya mengembangkan bibit tadi yang disebutkan 32 sama 50-nya itu, atau sudah diuji cobakan non kimia atau belum? Ini pertanyaan saya. Dan yang di sini itu penanaman rumputnya banyak, itu sudah menjadi pelatihan atau memang secara tradisional? Ya. Makanya kami cukup tertarik sebenarnya untuk mau mengadopsi benih yang dikembangkan di sini. Tapi masih sementara kalau di sana Bisa nggak? Ya, bisa nggak, karena terlalu kosnya itu sudah menambah di benih. Kemudian otomatis usia tanam itu usia benih itu terlalu tua menurut saya, karena masa vegetatifnya itu sudah terlambat sehingga mengakibatkan pertumbuhan anakannya itu sudah sangat kecil. Itu paling di satu batang paling 2 atau 3 anak kan, karena sudah masa vegetatifnya sudah terlambat. Ya, kalau kita orang bayi, masa bayinya sudah terlambat, asupan isinya itu sudah lambat. Makanya kami tadi sempat bingung, itu tinggi
Wah, ininya udah begitu tanah juga hijau gitu loh. Wilayah daerah lain. Iya. Boyolali sama, itu 15 hari. Nah, ini nanti saya berharap barangkali Pak ya, barangkali di sini coba untuk kelompok-kelompok sini yang sebagai penguji ini tolong untuk teknologinya sedikit dirubah, artinya didevelopkan yang penanaman diuji cobakan 1, 2, biar kami juga bisa mengambil benih dari sini gitu. Kalau di sini sudah dibiasakan di usia 25 ataupun sampai apa 30 sampai 30, ini sudah sangat terlambat bagi kami. Ini nanti tolong diuji cobakan, nah, kami akan menguji kalau memang ini dari sini bisa seperti itu lebih baik hasilnya dan cost-nya otomatis lebih ini ya lebih kurang kan hasilnya cost-nya atau biayanya. Maksudnya kalau di sini mungkin 1 hektarnya sudah berapa kilo Pak? 1 hektar itu tembus 8 tidak kurang lebih. Banyak kan ini Hasilnya. Ini jangan hasilnya. Ini benihnya. Oh, benihnya. 30 Pak. 25 sampai 30 Kilo. ya. Ya itu terlalu banyak ini. Ya ini saya mohon nanti dijelaskan lagi itu kesiapan bahwa benih yang ada produk dari sini itu sudah disiapkan untuk pertanian secara pertanian atau belum, atau mungkin nanti kami dilatih untuk bisa menghasilkan kayak bapak ini di LDT ini biar kita bersama mau dilatih biar bisa menciptakan di sana di tempat kami artinya menghasilkan dari juga. Sementara kami mengadopsi di sini, tapi otomatis saya rombak teknologinya saja di sana. Masih saya rasa itu yang bisa saya katakan. Mohon jawabannya. Kalau ditanya umur sudah di atas 30 ini, terus anaknya oke. Ya, sebenarnya biasanya double, Pak. Itu tadi tekan apa? Jadi lihat kondisi air di sana. Lahan yang kedalamannya agak anu kan ya. Dia nggak mau mencikapi supaya lahan itu bisa dimanfaatkan. Masalahnya sampai ini karena ada yang umur 15, ya kan, masih segini-segini bulan, itu kan terus kemudian ini kan tidak kita butuhkan untuk berbuah. Nanti kan anaknya yang muncul yang banyak nih. Terus ada lagi yang teori yang Huston itu, ya kan? Tak berbuah kita soko pembibiran rono. Sing berbuah kan sing ditandur itu. Kalau yang ini yang berbuah kan yang anak-anak. Kan gitu. Lah sampai kan nanggung iki. Samene terus anak. Berarti panen piro, Pak? Sama 3 Sekali ya. Tapi mau nggak mau, jadi akhirnya dikejar pupuk akhirnya. Makanya kalau di sini problemnya kan setahu saya tadi sempat disebutkan ini tanahnya ya, tanahnya yang airnya terlalu dalam, maksudnya terlalu lembeknya itu cukup dalam, ya. Tapi kalau airnya kurang ya bisa. Ya bisa. Gini Pak, Awar-awar. Kesukaan rumput kan. Anu Sewu, kemarin saya punya lahan seperti itu. Ada untuk benih itu sudah umur 40 hari. Ternyata setelah tanam itu hanya ketik-ketik Hilang. Sama itu berarti wilayah. airnya gini. Betul Pak. Kenapa? Ya memang saluran itu belum bisa maksimal. Otomatis untuk membuat benih itu menyesuaikan dengan air. Nah, jadi ini biar supaya tumbuh. Tapi alhamdulillah kalau memang banyak Pak. Kemarin satu contoh yang sudah berbuah itu setengah hektar dapat 3 ton. Sekitar 3,5. Itu umur berapa Pak? Bibitnya umur berapa? Umur 10 bulan kemarin. Iya, berarti hampir yang wilayah tempat saya. Dan sekarang karena sisa banjir, itu terendam banjir, terus saya rumat, saya hitung umurnya 40 hari. Memang yo. Benar, salah satu yang harus sampai segera nanti salah satu makanya begitu sampai selesai ini sebagai sentra ini
salah satunya nanti adalah perbaikan pengairan. Ya, kurang ngerti buangnya ngerti, ya kan? Sampai ngerti. Gitu. Nah, semuanya pokoknya disiapkan. Kenapa? Kita bersyukur karena pemerintah sekarang itu semuanya serba makanan. Jadi mulai makanan matang sama bahan makanan semua yang lain-lain bisa. Makanya salah satu dari pesannya yang dibutuhkan adalah benih. Saya kira nanti mungkin kalau bisa kita angkat ini mungkin bisa kita bantu lah untuk kan ada kalau nggak salah pertanyaan itu ada perbaikan saluran. Ya, jadi nambahin ini nanti yang kita kan sudah pelaku, itu nanti dapat bisa koordinasi sama pemerintah bisa terutama yang tahu kan Pak dengan saya tahu itu normalisasi. Kalau memang butuh normalisasi, di sini kebanyakan biasanya kan buang airnya Pak. Kalau untuk airnya kayaknya nggak begitu. Airnya kan gitu, buang airnya gitu. Kelebihan air itu lah yang ada itu kan itu loh. Jadi kan buang ya tadi normalisasi atau pomparisasi. Gus menurut saya bukan normalisasi malah yang kami minta itu rehabilitasi. Jadi total. Normalisasi itu yang tak menang pacul ya latih kan. Itu siji pacul. Kadang-kadang masyarakat kita itu kan non sewu gitu. Karena kadang saya sampah yang kedua kota. Nah, tentunya kan saluran kita kan. Nah, kalau yang Jawa Barat tuh buang sampah sembarangan. ono gak kene Pak sami mawon kan iki. Terus kalau yang garis bawahi apa inflasi? Kalau togu tapi nggak usah nasional itu kan Jawa Tengah aja. Jawa Tengah nanti kan sudah beda-beda tempat. Ya. Jadi contoh tempat saya aja berarti seandainya yang kelebihan lumpur bisa dibuang ke tempat saya. Seperti itu. Nggak ada yang anu kan itu 30, 40. Nah terus tadi yang masalah pupuk. Mampukah di sana nanti kalau tempat pemalang di sana sudah berapa persen hanya kimia atau hanya berapa persen? Mayoritas sudah organik. Nah, bisakah itu bibit itu nanti kolaborasi? Jadi itu juga uji cobanya itu. Ini antara benih ini nanti tidak ada kaitannya dengan sistem budidaya yang dijalankan. Jadi dari sini jangan diambil pola budidayanya. Apa repot ngisi air, ya kan? Karena sedang kalau di sana air masuk pas hilang. Kalau di sini air masuk bingung buang. Ini Jangan ikut-ikutan. kelebihan air di sini. Artinya apa? Bahwa benih di sini sampai 30-40 hari mengantisipasi karena ketinggian air. Jangan cuma melu-melu Pak. Kan 15 hari siap. Itu cepat nanti anaknya banyak. Yang penting sampean menggunakan benih yang diproduksi seperti ini ya kan? Saya menjawab jawabannya ini. Dia kan tadi bingung, kemriki kok tandur iki kata-kata tapi itu kan akan jangkero ya Pak. Keong Mas. Ini masalah Jadi antisipasi kalau seandainya dipangan siang itu masih banyak yang sisanya Pak. Itu satu. Terus yang kedua, dan tadi menyampaikan masalah organik ya. Sampai saat ini kulon itu dari sakit memastikan sing disebut organik sing pripun itu dari sakit karena itu ada dua sepakat sama kulon. Organik ini dari hasil akhir atau dari budidaya dari awal sampai akhir. Nah itu jadi yang Regi yang pro terapan saya tidak mau saya memberikan sebuah aturan kepada rekan-rekan petani kamu harus full memakai organik. Nah, karena apa? Karena belum ada hukum secara internasional penentuan organik ini yang bagaimana. Ada kalau dari rekan teman-teman Eropa itu mengatakan organik itu yang dibutuhkan yang penting hasilnya organik. Atau dengan pengalaman pertama itu budidaya mau pakai kimia mau pakai apapun, yang penting hasilnya organik. Ada juga hukum seperti itu. Kalau MEA menyebut organik dari budidaya awal sampai akhir itu harus pakai full organik. Dan nggak taunya tetangganya nyemprot Pak, ngebul sebelah. Nah, apa jadi jaminan seperti itu kan? Nah, disitulah dilema. Yang penting kunci kami di sini sama rekan-rekan, piye carane
hasil dari 5 ton menjadi 6 ton menjadi 7 ton. Itu kuncinya yang kita cari solusi kan gitu ya. Mau udah mau kita harus kembali ke alam walaupun tidak bisa semua kan gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalau jenengan nanti mau mengadopsi tadi yang disampaikan Pak Sekjen, kita siap. Dan yang diterapkan di Kabupaten Pemalang nanti ya disesuaikan wilayah tersebut, bukan wilayah sini harus disamakan sana. Wah repot jadi kan. Tidak KTP aja. Oke, jadi pertanian sekarang sudah banyak berubah, Pak. Saya itu termasuk petani petani organik tanaman bersertifikat disampaikan inspektor, Pak. Oke, ya. Itu pasarnya sepi. Tapi sekarang musim sudah tidak organik dan non organik lagi. Sekarang ramah lingkungan. Artinya ramah lingkungan bagaimana sekarang kita kendalikan penggunaan pupuk nitrogen sintetis, urea, NPK dan lain sebagainya. Kalau bisa dikurangi, Pak. Maksimal itu campur semuanya itu kalau bisa tidak lebih dari 200%. Jadi kalau berbau berarti ya sebesar berbau itu ya berarti sekitar 14. Nah, ini kan pupuk untuk unsur makro. Yang mikronya jangan ketinggalan, Pak. Kadang-kadang petani kita dan ukurnya dipupuk urea, bosnya rampung. Lama-kelama produksi turun karena apa? Unsur-unsur mikro atau yang kecil-kecil itu nggak terpenuhi atau sudah hilang. Karena jadi tadi nah inilah yang kita butuhkan teman-teman yang bisa membuat pupuk bikinan sendiri lah, POC nol kan gitu. Nah itu kan lebih cenderung untuk melengkapi unsur mikronya, sekaligus juga kalau fermentasinya bahannya yang dipakai juga bagus, itu nanti bisa jadi zat pemicu pertumbuhan, zat pemicu pembungaan. Saya ada pengalaman itu kalau pupuknya bagus kan, itu antara untuk memicu pertumbuhan vegetatif sama generatif itu bedanya cara nyemprot sama dosis. Jadi kalau dosisnya di atas 4%, nyemprotnya kasar, itu nanti vegetatif, Pak. Tetapi kalau nanti dosisnya tipis-tipis 2%, nyemprotnya embun, nyemprotnya di atasnya gini. Nah, itu untuk generatif berarti. Cuman ya jangan terusan, kalau itu disemprot nanti tumbuh, malah yang aja di sini sudah mateng, gitu yang ini muda, terus kan tetap aja nggak kemakan. Oke, itu. Saya kira itu bapak-bapak. Intinya, mari kita berbudidaya, entah untuk kepentingan produksi benih, entah untuk kepentingan produktif, cari formula yang paling bagus, tapi yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita ramah lingkungan. Yang paling dicakup itu adalah penggunaan racun serangga ya, apa namanya, pestisida ya, yang pakai kimia. Banyak mempelajari kira-kira antisipasi keong itu secara non kimianya bagaimana? Yang sama rumput itu, ya kan? Diambil. Sebetulnya sih ada yang kena. Wah nggak Pak, kebanyakan kiosnya nggak berhentinya. Petani setiap ke sawah pulang bawa 1 karung keong, ya kan? Hidrol, lomba bebek. Tentunya, tapi ya keongnya. Kebanyakan kiosnya sama bebeknya. Iya, salah satu untuk protein pakan ternak itu sebetulnya adalah keong. Pak, saya sudah serahkan ibu yang nganggur-nganggur keong 4.000 Pak itu kilo yang tahu dari sudah itu. Sebetulnya ada cara sederhana memberantas. Itu kan fisiknya kan ada di taman ini ya. Itu masih ada. Tidak bisa dia memberantas sekarang. Bongkar dulu. Bongkar dulu nih kan. Kayak dulu.
Guyon ini guyon Pak. Induknya kayak Mas Dewa ada di Jakarta. Jadi belum ada air seremonial panas soalnya. Ini di mana? Ini Nyala. Mas Genta Pangan, bagaimana melihat potensi pertanian di Jawa Tengah ini? Ya, secara umum kan sebetulnya Jawa Tengah itu kan sebetulnya sentra produksi pertanian ya. Selain beras itu juga untuk hortikultura. Nah, khusus untuk daerah Gerobokan ini, Alatnya nggak ada turunnya nih? hari ini kita sengaja untuk melihat satu sentra yang kita direncanakan untuk sebagai perbanyakan benih. Yang nantinya benih ini akan kita pakai di dalam program-programnya Genta, di mana kita tahu bahwa program Genta adalah integrasi antara budidaya dengan industrinya. Nah, untuk membangun klaster kan butuh benih yang terjamin, kemudian juga butuh pupuk yang terjamin. Nah, hari ini kita sudah bisa mendapatkan bahwa ada kawan-kawan Genta di Gerobokan, khususnya di Tanjung Harjo ini, yang sudah beraktivitas sebagai penangkarnya, dan itu juga perbanyakan untuk pertanian. Nah, ini perlu kita angkat, dan ini kedepannya kalau bisa kita pakai di dalam. Nah, kira-kira itu Mas. Pak, terkait klinik tadi, itu bagus untuk kemajuan para petani sendiri. Genta memproyeksinya seperti apa agar klinik ini berhasil? Ya, jadi klinik tani itu satu wadah, di mana nanti di sini itu adalah yang kita beri tugas untuk melakukan pendampingan kepada petani dan fasilitasi. Jadi klinik tani ini nanti akan membawa satu klaster budidaya atau disebut sebagai wilayah usaha tani terpadu, apa 1000 atau sampai dengan 3000. Nah, di situ nanti teman-teman penyuluh ataupun kemudian tenaga-tenaga teknis pertanian yang ada di klinik tani ini mendampingi petani-petaninya agar mereka bisa melakukan budidaya itu secara tertata dengan baik dan berhasil. Nah, ini nanti terus klinik tani akan bisa terus berkembang. Ada obja pengolahan lahan, obja penanaman, obja pemanenan, kan gitu. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya penggunaan pupuk dan obat tanaman itu terkendali, kan gitu, terkendali. Dan ujungnya adanya klinik tani ini, jadi ketika petani itu terutama menemukan permasalahan di dalam budidayanya, segera bisa ada alamat yang pasti dan kemudian dilakukan penanganan dengan segera. Jadi kita akan menerapkan sistem penanggulangan hama terpadunya di situ. Itu Mas. Satu lagi ya Pak, Iya. hasil panen para mereka ini, bagaimana Genta Pangan mengantisipasi? Ini memang salah satunya ini nih. Petani itu begitu menghasilkan gabah, di sini nih poinnya. Petani ketika berbudidaya pintar, tetapi ketika melepas gabah ini yang agak bermasalah. Maka integrasi ini maksudnya adalah hasil budidaya ini nanti ditampung di rice mill milik keluarga Genta, kan gitu. Jadi langsung, nah untungnya apa? Ya ini kan rice mill kan ada nilai tambahnya Mas. Nah, kita harapkan pengurus-pengurus yang nanti ngurusi petani ini bukan ngurangi pendapatannya petani, tetapi justru malah diambilkan dari keuntungannya rice mill, kan gitu. Dan itu nanti Genta pikirkan untuk pengadaannya bagaimana. Itu nanti setiap kabupaten apa kita melihat? Iya, sebetulnya idealnya itu setiap klaster. Jadi kita ada 2 klaster, ada klaster kecil 1000, berarti kan harus di backup dengan rice mill kapasitas 2 ton per jam. Tetapi kalau klasternya 3000, ya kan harus di backup dengan rice mill yang kapasitasnya 6 sampai 8 ton per jam. Dan itu kalau memang baru ya harus modern, sehingga ujungnya rendemennya semakin bagus. Gitu. Nah, coba bayangkan kalau di tingkat intensifikasi saja kita ada penaikan produksi 2 ton saja per hektar, maka defisit atau kekurangan beras untuk rakyat kita selesai Mas. Gitu. Harapannya kita gitu. Jadi naik untuk membantu pemerintah menyelesaikan problem import beras yang katanya mengganggu petani. Gitu. Kat. Yeah. Pak, bisa dijelaskan
setelah melihat tadi ada paparan itu, sebenarnya petani itu harus bersikap seperti apa untuk menghasilkan produksi yang bagus, karena per daerah pasti akan berbeda penanganannya. Sampaikan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Untuk kalau kami di Pemalang dengan mudah menggunakan metode yang ada di Grobogan, itu saya rasa tidak sesuai, karena di sini sifatnya air itu nggak pernah bisa kering, itu tanahnya itu karena terus mengandung air. Makanya para petani mengambil langkah-langkah untuk menuakan atau memanjangkan usia benih. Tapi di Pemalang kami tetap nanti andaikan memang bisa di sini menghasilkan benih padi yang sesuai dengan harapan DPD Pemalang, kami akan mengambil benih dari sini, kemudian saya kembangkan atau saya tanam di sana dengan metode yang sudah kami latihkan ke para petani. Sebab di Pemalang itu sudah menerapkan pola tanam seperti integrasi dari peternakan, akan menghasilkan pupuk kandang, dan itu yang kami harapkan adanya perputaran itu. Akhirnya para petani tidak tergantung dengan pupuk-pupuk kimia. Itu harapan kami. Bukan berarti kami harus istilahnya sekaligus proses harus pakai seperti ini organik, enggak. Tapi kami akan bertahap seperti itu. Pelatihan-pelatihan yang ada di sana itu sudah berjalan, dan harapan kami tetap akan memanfaatkan produk dari bibit dari PMDT ya, dari sini Grobogan ini akan saya pakai.